Shalom, selamat siang semuanya. Saya akan membacakan materi ilmu sosial budaya dasar bab 2. Manusia dan kebudayaannya. A. Manusia. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Siapakah manusia itu sebenarnya? Manusia di dunia ini memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dalam berbagai segi. Misalnya, manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem. Ilmu kimia, manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia. Ilmu biologi, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Dari beberapa definisi di atas tentu membuat kita sulit untuk menjawab pertanyaan tentang manusia. Oleh karena itu, kita akan menerangkan siapa itu manusia berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Ada dua macam pandangan yang akan menjadi acuan untuk menjelaskan unsur-unsur yang membangun manusia. B. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang yang ada di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. C. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termaksud sistem agama dan politik, adat istiadat, budaya, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Dari definisi-definisi kebudayaan dapat dinyatakan bahwa inti pengertian kebudayaan mengandung beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut. A. Kebudayaan itu beraneka ragam. B. Kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar. C. Kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. D. Kebudayaan itu berstruktur. E. Kebudayaan itu terbagi dalam aspek-aspek. F. Kebudayaan itu dinamis. G. Nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. D. Perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan
Koen Janingrat membagikan kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu 1. Sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Sebagai benda hasil karya manusia. Berdasarkan penggolongan di atas, maka wujud kebudayaan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Wujud kebudayaan yang bersifat abstrak. Perwujudan budaya yang bersifat abstrak terdapat dalam alam pikiran manusia, sehingga tidak dapat dilihat, difoto, maupun diraba. Misalnya, berupa ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan cita-cita. Kebudayaan yang bersifat abstrak adalah wujud ideal atau sesuatu yang menjadi cita-cita atau keinginan serta harapan bagi manusia. Namun pada saat ini, zaman modern seperti sekarang, wujud budaya abstrak ini disimpan dalam bentuk karangan-karangan, karya-karya ilmiah, buku, file disket atau hard disk, dan berbagai media rekam lainnya. Substansi isi utama. Ada 6 isi atau substansi utama budaya, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pengetahuan. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitarnya. Melalui sistem pengetahuan juga, manusia mampu meningkatkan produktivitas kebutuhan hidupnya. Contohnya, pengetahuan manusia tentang flora dan fauna dapat membantu upaya manusia untuk mengembangkan produktivitas di bidang perburuan, penangkapan ikan, peternakan, dan pertanian. Pengetahuan manusia tentang pengobatan tradisional melalui dukun atau tabib membantu upaya manusia mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit atau luka akibat kecelakaan dan peperangan. 2. Sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagai besar warga masyarakat. Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya sebagai nilai gagasan utama atau vital. Sistem nilai dan gagasan itu dapat mendominasi keseluruhan kehidupan para pendukungnya, dalam arti mengarahkan tingkah laku mereka di dalam masyarakatnya. Nilai adalah konsep-konsep abstrak yang dimiliki oleh setiap individu tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Profesor Dr. Noto Nagoro membagikan nilai menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu materi yang berguna bagi manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bisa berguna bagi rohani manusia. 3 persepsi. Biasanya disebut juga sudut pandang dari seorang individu atau kelompok masyarakat mengenai suatu hal atau masalah. Dalam hal tertentu sering terjadi persepsi yang satu berbeda dengan persepsi yang lain. Akibatnya akan terjadi konflik atau ketegangan, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang serius. 3. Pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi atau menerangkan suatu masalah tertentu. Misalnya, pandangan hidup seorang petani Jawa yang memandang bahwa tanah atau lingkungan alam sekitarnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri dan keluarganya. Habib Mustafa mengkategorikan pandangan hidup dalam 3 kategori, yaitu A. Pandangan hidup yang berasal dari norma-norma agama yang dinyatakan sebagai dogma berisi perintah atau keharusan dalam larangan bagi segenap penganut agama yang bersangkutan. B. Pandangan hidup yang bersumber dari ideologi negara, misalnya Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. C. Pandangan hidup yang berasal dari renungan atau falsafah hidup seorang individu. Kebenaran pandangan hidup ini bersifat relatif karena hanya sesuai dengan pribadi individu
yang bersangkutan. 4. Etos budaya. Etos adalah watak khas dari suatu kebudayaan yang tampak dari luar. Contoh etos antara lain gaya tingkah laku, kegemaran, atau benda-benda hasil budaya yang khas. Etos budaya adalah sifat watak dan kualitas kehidupan sekelompok masyarakat atau bangsa. Termasuk ke dalam cakupan etos adalah moral, sikap perilaku, dan gaya estetika atau kepekaan seseorang terhadap seni dan keindahan. Berikut ini contoh etos budaya orang Jawa. Watak khas orang Jawa penuh ketenangan dan kepasrahan diri. Di samping itu, pada pribadi orang Jawa terpancar adanya keselarasan moral yang tinggi, kejujuran, dan dapat menerima keadaan sebagaimana adanya. 5. Sistem kepercayaan. Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkapkan rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagat raya yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagat raya. F. Sifat-sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, kapanpun dan dimanapun budaya itu berada. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. 1. Budaya adalah milik bersama. Budaya adalah milik masyarakat, penduduk budaya yang bersangkutan. Budaya bukanlah milik perseorangan. Dalam catatan etnografi, tidak pernah ditemukan budaya si Anu atau Pak Anu. Yang ada adalah budaya suku bangsa X, budaya masyarakat bangsa Y, budaya nasional, dan seterusnya. William A. Haviland mendefinisikan budaya sebagai seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakatnya. Apabila peraturan atau norma tersebut dilaksanakan atau dipatuhi, akan melahirkan perilaku oleh orang anggota dipandang layak dan diterima. Adapun masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu yang secara bersama-sama memiliki tradisi budaya yang sama. 2. Budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. Kebudayaan mempunyai kecenderungan untuk bertahan terhadap perubahan apabila unsur-unsur budaya yang bersangkutan masih sesuai fungsinya dengan kepentingan kehidupan masyarakatnya. Contohnya, budaya petani di desa cenderung bertahan, tidak berubah selama pertaniannya masih memberikan kesejahteraan baginya. Budaya pun mempunyai kecenderungan untuk berubah apabila unsur-unsurnya sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Contohnya, karena lahan dan perkebunannya banyak tergusur untuk permukiman baru atau untuk proyek-proyek industri, banyak penduduk yang semula hidup di daerah pinggiran kota berurbanisasi ke kota. Akibatnya, budaya mereka berubah, yaitu harus menyesuaikan diri dengan budaya kota. 3. Budaya berfungsi untuk membantu manusia. Bronislaw Malinowski, seorang antropologi kelahiran Polandia, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan bersama, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. Sudah merupakan tugas budaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seorang ahli antropologi Indonesia menyatakan bahwa budaya berfungsi sebagai pedoman hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Menurut Paddington, Parsudi Suparlan mengklasifikasikan kebutuhan hidup manusia ke dalam 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar karena bertalian erat dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan fisik manusia. Manusia akan mati ataupun punah apabila kebutuhan semacam ini tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makanan, minuman, atau kebutuhan fisik yang lain seperti kebutuhan seksual yang bertalian dengan reproduksi. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan sosial, yakni kebutuhan manusia untuk bergaul dan hidup bersama. Contoh kebutuhan sekunder antara lain berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara.
Segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia akan lebih mudah diperoleh melalui usaha bersama dibandingkan dengan usaha perseorangan. 3. Kebutuhan integratif, yakni kebutuhan hidup manusia yang mengintegrasikan atau memadukan seluruh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan integratif akan terpenuhi bersama dengan pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya. Pemenuhan kebutuhan integratif menunjukkan hidup manusia yang sejahtera, aman, dan tertib, serta mampu menikmati liburan atau rekreasi dan hiburan. 4. Budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Semua budaya diteruskan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar, bukan diwariskan secara biologis. Artinya, seorang anak tidak akan secara otomatis pandai bicara, terampil bermain dengan sesama anak sebayanya, atau patuh akan segala tradisi yang terdapat pada lingkungan sosial budayanya. Melalui proses panjang, seorang individu semenjak dilahirkan akan belajar berintegrasi dengan lingkungan sosialnya. Ia juga akan belajar menyatukan dirinya dengan lingkungan budayanya. G. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan berupa hasil cipta, karsa dan rasa manusia. H. Proses perkembangan budaya. Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi dibagi menjadi dua cara, yaitu 1. Penetrasi damai merupakan proses masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. 2. Penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Misalnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai kekerasan. I. Kebudayaan. 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. 2. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. 3. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. 4. Masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. 5. Sikap tradisionalisme, berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. 6. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan budaya suku bangsa sendiri. 7. Perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. 8. Pewarisan kebudayaan. 9. Perubahan kebudayaan. 10. Penyebaran kebudayaan atau difusi. J. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk perubahan kebudayaan antara lain: 1. Perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Contoh evolusi, peralatan pada zaman batu tua. 2. Perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Contoh revolusi industri. 3. Perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh kecil. Contoh mode pakaian, tata rambut, dan sebagainya. 4. Perubahan yang pengaruhnya besar. Contoh adanya listrik, telepon, televisi, dan lain sebagainya. 5. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Contoh, ketika seseorang merencanakan pernikahan, tentu setelah pernikahan ada perubahan yang terjadi. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Contoh, gaya fashion yang kebarat-baratan. Sekian materi bab 2 ilmu sosial budaya dasar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.